teman-teman, di video sebelumnya kita udah bikin kompas. Jadi kita bikin aplikasi Android kompas dengan React Native. Nah, saya ingin melanjutkan proyek kompas kita ini. Saya ingin membuat arah ke kiblat nih. Jadi kita kan udah punya kompas, jadi saya mau nambahin aja suatu arah ke kiblat. Nanti kita butuh gambar, entah itu gambar Ka'bah atau gambar jarum gitu yang menuju ke arah kiblat. Nah, jadi konsepnya kita nanti akan memanfaatkan posisi kita sekarang. Ya, posisi kita kan dinamis ya, bisa berubah-ubah. Ketika kita pindah 1 meter aja itu posisi kita akan berubah di sistem. Nah, dari posisi kita itu kan ada latitude dan longitude ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau udah terbiasa dengan Google Maps ya pasti ngerti apa itu latitude dan longitude. Yaitu kalau latitude itu garis horizontal mendatar ya, titik 0 adalah sudut ekuator, tanda plus menunjukkan arah ke atas, artinya dari tengah ke atas itu latitude-nya pasti positif, kalau dari tengah ke bawah itu pasti negatif gitu. Terus longitude adalah garis lintang ya, angka dari sudut bundar bumi horizontal ya, yang dari atas ke bawah ini dipisahkan secara horizontal, itu longitude. Harusnya vertikal ya kalau dari atas ke bawah ya. Oke, nggak apa-apa, ini dari obengplus.com nih jelasannya. Nah, kita nanti akan mencari posisi kita, latitude dan longitude kita itu berapa. Terus kita akan kalkulasi seberapa besar sudut kita ke arah Ka'bah ya. Jadi nanti kita akan tentukan dari latitude dan longitude, karena latitude dan longitude Ka'bah kan statis ya, tidak berubah, pasti di situ-situ aja. Nah, kita nih yang berubah-ubah posisinya. Nah, cara sederhananya ketika kita ingin membuat aplikasi petunjuk arah Ka'bah di suatu region, itu gambar Ka'bahnya ditempel aja di kompasnya ini. Jadi ada gambar kompas terus ditempel gambar Ka'bah. Itu berapa derajat nih dari barat misalnya, kalau dari Indonesia kan ke arah barat ya. Nah, tapi kan kita ingin bikin yang dinamis, karena kita nggak hanya menetap di suatu region kan, kita bisa aja pindah ke region yang lain. Jadi misalnya kalau di Sudan, nah itu arahnya ke arah north east ya, jadi utara timur laut. Kita mau bikin dinamis seperti itu. Kalau di Irak kan Ka'bahnya ada di selatan. Kalau di Indonesia kan udah pasti ke barat agak ke atas ya, jadi northwest. Konsepnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya udah menjalankan node-nya, saya udah running kodenya dan build successful. Oke. Kalau dilihat dari codingannya, di sini saya menggunakan image untuk menampilkan gambarnya. Jadi komponen image dengan source itu dari assets ada kompas.png ya, tampil seperti ini. Dan untuk mencari arah mata angin di sini menggunakan transform rotate ya. Nah, karena saya mau menambahkan gambar lagi di atas kompas ini untuk menunjukkan arah kiblat di mana, image ini akan saya beri perilaku sebagai background. Jadi kalau di React Native itu ada komponen yang namanya image background ya. Itu image background diimport dari React Native juga, komponen image backgroundnya. Nah, ini kalau saya save, oke, hasilnya ternyata berbeda ya. Itu kayak gini. Untuk flexnya mungkin saya ubah jadi 0,8 atau 0,5.
kayak gini. Kalau saya putar-putar itu masih bisa. Padahal resize mode-nya kontennya kok gede. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, kalau image background kita pakai komponen penutup ya. Tag penutupnya. Karena di dalamnya nanti kita mau manggil image lagi untuk arah ke kiblat. Image. Nah, kayak gini. Nah, image ini akan menerima prop source untuk sumber gambarnya. Nah, di sini saya udah nyediain ya untuk gambar Ka'bahnya. Ini udah diedit juga. Ditambahin gambar jarum gitu ke arah Ka'bah. Coba saya copy ke project kita. Terus lihat di codingan, di assets nih udah masuk nih Ka'bah.png nya. Coba saya masukin ini, kalau dilihat error ya karena source-nya kosong. Karena gambarnya in project, jadi di sini saya menggunakan require, terus cari path-nya dengan titik slash, terus pilih assets, nanti masukin nama gambarnya yaitu ka'bah.png. Kalau saya save, nah hasilnya itu seperti ini ya. Jadi dia muncul di atas gambar kompasnya. Kenapa? Karena kompas ini berfungsi sebagai background, terus di dalamnya ada image lagi, itu makanya dia seakan-akan ketimpa. Nah, ini untuk gambar Ka'bah dan jarumnya saya akan kasih style ya, inline style dulu. Saya akan kasih style height mungkin tinggi. Saya akan kasih tinggi 100 pixel. Itu jadinya seperti ini. Kalau saya kasih 50 pixel ya. Oke, dia ke atas ya, teman-teman. Ini kalau saya putar kompasnya dia bakal ngikut terus ya, karena kompasnya berperilaku sebagai background. Nah, bisa dilihat gambar Ka'bahnya kepotong, gambar jarumnya juga kepotong, jadi tinggal 50 pixel aja. Nah, kita juga bisa kasih di stylenya itu resize mode biar nggak kayak gitu. Oke, kayak gini. Kita kasih juga contain, save. Nah, itu hasilnya akan seperti ini ya. Jadi mungkin arah ke Ka'bahnya terlalu kecil. Saya akan kasih height-nya 100 deh. Nah, kayak gini. Kayaknya masih kecil, 200. 180 biar pas gitu. Oke, kayak gini. Terus karena dia nggak ke tengah-tengah ya, saya akan kasih align self center biar dia ke tengah-tengah. Nah, kayak gini nih, dia ke tengah nih. Nah, kayak gini udah selesai. Tapi kan Ka'bah itu nggak selamanya ke arah utara ya. Kalau kita lihat di maps, kalau kita di Yaman ya bisa aja Ka'bahnya ke arah utara. Tapi kalau kita di Indonesia kan arah Ka'bah itu ke barat. Jadi sebentar kita akan kasih style transform juga. Terus kita rotasi gambar Ka'bahnya sesuai dengan posisi kita. Nah, gimana cara kita untuk mendapatkan posisi kita saat ini di React Native? Jadi teman-teman bisa kunjungi npmjs.com, terus dicari aja React Native Geolocation Service. Kita akan menggunakan geolocation, teman-teman. Kita install aja. Kalau yang pakai npm bisa copy yang ini ya. Ini yang pakai npm. Tapi karena saya pakai Yarn, saya akan pakai yang ini untuk instalasi library geolocation-nya. Ini saya tambahin aja terminal
Ctrl V, Enter. Nah, ini udah install package-nya. Oke, udah. Kalau kita lihat di terminal 1, node-nya keluar ya, karena lagi-lagi kalau kita install package atau library, node-nya bakal keluar. Jadi caranya kita harus run ulang lagi. Nah, cara pakainya gimana? Nah, di bawah di sini bisa kita lihat. Tuh gampang sih. Kita import aja geolocation-nya from React Native Geolocation Service. Terus nanti geolocation-nya kita langsung panggil aja method getCurrentPosition. Itu akan menerima parameter berupa callback nih. Kalau berhasil kita akan mendapatkan position. Kalau gagal kita akan dapat error. Nah, kita copy aja mungkin ya ini. Terus kita akan masukkan di komponen Ditmon aja boleh, atau kita bikin fungsi sendiri ya. Jadi misalnya get location gitu. Untuk yang di copy tadi kita paste di sini. Nah, nanti untuk get location kita isikan yang ini ya. Di copy aja. Terus di paste. Nah, kalau udah kayak gini, sini kan udah ada konsol log, kita bisa lihat ntar hasilnya apa. Kodenya saya akan run ulang ya, npx React Native run Android untuk melihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini kita dapat error ternyata, jadi build failed with an exception. Kalau nggak salah ini errornya karena kita belum ada permission untuk mengakses lokasi ya. Jadi kalau kita mau mengakses lokasi, untuk mendapatkan lokasi kita saat ini kita harus ada permission dari smartphone-nya nih. Nah, di codingan kita itu sebenarnya ada Android di sini ya. Ada folder Android karena kita sekarang developnya di environment Android. Terus di dalam folder Android ini ada app, terus ada src source, terus ada main. Nah, di sini ada Android manifest ya. Nah, di sini kalau kita lihat user permission-nya itu cuman ada internet. Kita belum ada permission untuk location. Nah, kita bisa cari di Google ya, permission Android React Native. Bisa klik aja. Ini udah bener katanya di Android manifest.xml. Nah, permission apa aja nih yang bisa kita pakai? Nah, ini ada beberapa nih. Ada access find location, ada access course location. Ini untuk Android permission access course location. Ini kita pakai dua ini ya. Saya nggak tahu yang mana yang bakal kepake. Yang pastinya ini ada kata-kata location. Jadi kita pakai dua ini aja. Pertama access find location. Ini saya copy. Terus tambahin di sini. Yang ini juga. Untuk access course location, oke, udah. Jadi permisinya udah ada 3 nih, internet, access find location, dan access course location. Save. Coba kita run ulang ya. Ini saya clear dulu. Terus npx React Native run Android. Oke, sekarang build-nya udah successful. Nah, di sini kita belum ada penerapan langsung ke UI-nya. Di sini cuman konsol log aja untuk ngeliat
position, dan kalau error kita bisa lihat error code dan error message-nya apa. Nah, itu bisa kita lihat di sini, di note-nya dibuka aja. Kalau enggak kita bisa pakai debug ya. Itu caranya, device-nya digoyang-goyangin. Oh, kok nggak mau goyang-goyangin? Oh, nggak mau. Cara lainnya, buka note-nya terus tekan D ya. Ini bakal muncul pilihan reload, debug, dan lain-lain. Nah, klik aja bagian debug. Itu akan ngebuka browser untuk nggak debug ya, aplikasi React Native kita. Bisa lihat di konsol. Oke, ada error ternyata. Nah, ini ada problem lagi ternyata ya. Jadi Facebook React Bridge itu on a null object reference. Nah, ini masih berkaitan dengan permission ya teman-teman. Nah, jadi caranya saya bisa reload node-nya, tapi errornya itu kadang bakal muncul lagi. Itu bisa kita solve belakangan lah ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di browser ya untuk tab debuggingnya. Di sini bisa inspect elemen, terus bisa lihat di konsol. Nah, kenapa konsol lognya masih belum muncul? Karena untuk get location ini belum kita panggil ya, belum kita inisiasi. Nah, kita masukkan aja di komponen date mount get location kayak gini. Save. Oke, nggak work. Coba di atas. Oke, di sini ada return ya, kalau teman-teman perhatikan itu ada return. Jadi ini udah nggak dieksekusi lagi karena returnnya ada di atasnya. Jadi kita taruh di atas nih, this.get location-nya. Nah, sekarang kalau lihat di aplikasi ya. Nah, ini enaknya itu bakal otomatis muncul alert message ya kalau lokasi kita belum aktif. Nah, teman-teman selama development jangan pakai emulator ya, karena emulator itu kadang nggak support untuk GPS atau location. Nah, di sini ada lokasi nih, saya aktifkan. Ya, bisa juga menekan tombol OK di sini untuk mengaktifkan otomatis lokasinya. Dan kalau dilihat lagi, lokasinya aktif ya. Nah, sekarang kalau lokasinya udah aktif, coba kita reload aja. Oh ya, nggak usah di reload nih, udah muncul nih. Oh, location timeout. Ternyata dia masuk di error ya teman-teman. Jadi dia nggak sukses, dia masuk di sini. Dia mengkonsol error code-nya tadi ada error code 3 dan error message-nya itu location request timeout. Coba kita Ctrl S ya untuk melakukan refreshing. Oke, atau kita reload kasar aja dengan tekan tombol R di node-nya. Lihat lagi di debug-nya. Nah, sekarang udah muncul nih position-nya. Jadi kalau teman-teman perhatikan tadi di geolocation-nya kita panggil method get current position, itu menerima 2 parameter berupa callback. Oh, ada 3 ya, ada 3 parameter nih. Yang pertama itu kalau berhasil dia bakal menerima position, kalau gagal dia bakal menerima error, dan ini option ya. Nah, di sini kalau dia udah sukses nih, dia bakal console log position. Ini bisa dilihat posisinya udah muncul. Ada coords, ada mocket, ada provider, ada timestamp.
Nah, yang bakal kita pakai itu adalah ini ya, yang COORDS, chords-nya di sini ada altitude dan sorry bukan altitude, ini latitude dan longitude nih. Nah, ini posisi kita sekarang. Posisi saya sekarang itu ada di sini, teman-teman. Kita akan destructuring dengan cara cons. Kita akan masukin nama propertinya ya, latitude dan longitude. Itu latitude, longitude itu dari position dot chords ya. Save. Nah, jadi kalau saya console.log latitude, longitude. Oh, salah ya. Ini longitude nih. Harusnya longitude. Kayak gini. Nah, sekarang di debugnya, kalau teman-teman lihat di sini yang dimunculin cuman latitude dan longitude aja. Nah, selanjutnya karena kita udah mendapatkan latitude dan longitude, kita akan langsung kalkulasi berapa sudut posisi kita sekarang ke arah Ka'bah gitu. Nah, untuk hitung-hitungannya bakal rumit banget ya teman-teman. Jadi saya nggak mau hitung sendiri. Saya cari di CodePen itu ada ternyata yang menyediakan. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan aja latitude dan longitude-nya. Misalnya tadi ya, yang ini. Posisi saya sekarang, kalau saya masukin di sini latitude-nya, kemudian longitude-nya juga, terus saya calculate nih, ternyata sudut saya ke Ka'bah itu adalah 67 derajat sekian dari west of north nih. Nah, kita ingin menggunakan penghitungannya aja. Saya nggak mau ambil HTML-nya ya. Kita mau ambil rumus-rumusnya aja nih. Itu dari sini ya. Kita copy aja semuanya dulu. Terus kita pilah-pilah sebentar yang mana yang bakal dipakai. Nah, di sini saya mau bikin function baru namanya calculate. Itu sama dengan arrow function. Terus saya paste hasil kopinya. Nah, ini untuk display direction saya hapus. Untuk clear result juga saya hapus. Nah, ini nih yang bakal dipakai kayaknya. Jadi, ini udah ada function calculate. Ini saya keluarkan dari functionnya. Saya cut. Ini function calculate-nya saya hapus karena kita udah bikin function calculate-nya ya sendiri. Saya paste lagi isinya. Jadi kurang lebih kayak gini. Ini kayaknya nggak bakal kepake. Ya. Ini nih hitung-hitungannya. Nah, kita bakal pakai yang ini aja. Oke, kita pakai cons untuk P-nya. Terus ini kita definisikan sebagai let. Pakai cons juga boleh kalau datanya nggak berubah. Terus kiblat juga pakai let, ya. Terus di sini latlon ini latitude dan longitude-nya dapat dari mana? Ini latitude kita teman-teman. Ini longitude kita. Ini kalau teman-teman bingung. Nah, ini latitude dari Ka'bah ya, dan ini longitude dari Ka'bah. Selanjutnya kita juga memerlukan latitude kita, posisi kita sekarang, dan longitude posisi kita sekarang. Itu akan dikalkulasi nanti untuk menentukan seberapa besar sudut kiblatnya.
Berarti kita butuh parameter latitude dan longitude di sini. Ya. Nah, nanti kita kirim datanya dari get location tadi. Jadi get location kita udah ada latitude dan longitude. Nah, di sini kita panggil aja this.calculate. Kita kirim parameter latitude dan longitude-nya. Nah, nanti dari fungsi calculate-nya nanti akan menerima parameter latitude dan longitude. Nah, nanti bakal dikalkulasi nih. Nah, ini untuk hitung-hitungannya ada sin, ada tangen, ada cos. Ya, nggak usah pusing lah ya. Nah, di sini ada konsol log kiblat. Jadi kita mau lihat nih apakah benar apa enggak. Kita save aja. Sekarang kalau kita perhatikan di debug-nya. Nah, kita udah dapat nih 67 derajat sekian. Kalau kita lihat tadi di CodePen itu adalah 67 tanpa minus ya. Jadi ini 67 aja. Kalau di debugnya kita itu pakai minus 67 derajat. It's okay. Yang pastinya sama-sama 67 lah. Nah, dari kiblat ini kita akan rotasi. Kita lihat dulu hasilnya. Kita akan rotasi gambar jarum dan Ka'bahnya ini sesuai dengan jumlah yang dihasilkan di sini ya, dari kiblatnya itu berapa besar. Jadi saya membutuhkan suatu state di sini untuk kiblat lah. Itu awalnya 0 ya, jadi belum ada perputarannya. Nanti kalau udah ada hasilnya, kalau udah dikalkulate, kita langsung ubah aja this.setState kiblatnya dengan hasilnya dengan kiblat. Jadi kita ubah state kiblat ini, state kiblat dengan hasil kalkulasi kiblat di sini. Nah, kalau nama properti dan nama value-nya sama, itu kita nulisnya sekali aja. Jadi ini bisa dihapus. Save. Nah, dari UI-nya ini belum ada perubahan ya, karena untuk kiblatnya belum kita rotasi. Nah, teman-teman tinggal copy aja transformnya di sini. Copy aja transformnya. Nanti kita tambahkan sebagai style di gambar kiblatnya. Scrollnya dihapus. Nah, ini kita nggak butuh untuk 360 derajatnya, kita langsung pakai this.state.kiblat. Kita langsung pakai derajat yang dihasilkan dari kiblat. Coba di save. Nah, hasilnya tuh kayak gini ya, dia mengarah ke barat tapi dia ada di atas nih. Nah, kita mau bikin dia agak ke tengah. Nah, caranya kita bisa kasih flex yang sama dengan image backgroundnya, yaitu flex 0,5. Oke, ini ada salah tulis. Oke, kita sesuaikan dulu ya, 1 mungkin. Oke, kita pakai flex 1 ya. Jadi supaya dia memenuhi semua image backgroundnya, kita pakai flex 1. Berarti dari headnya kita kurangin nih. Misalnya setengahnya 90, berarti coba 70 pixel. Oke, nggak ada perubahan ternyata. A few moments later. Nah, tadi itu agak salah ya, karena kita langsung mendefinisikan image-nya. Jadi di sini saya taruh image-nya di dalam view. Nah, kalau kita lihat strukturnya ada image background ya, terus image background-nya saya bikin view. Nah, untuk style flex, align items, justify content-nya seperti ini. Terus transformnya juga saya taruh di view-nya. Jadi yang berotasi itu nanti view-nya sebenarnya. Nah, di dalam view ini kita taruh gambar.
Nah, gambarnya itu ya gambar Ka'bah ini. Nah, terus di sini saya kasih margin bottom 45%, karena kalau nggak ada marginnya dia bakal kayak kata dia ke tengah-tengah, jadi dikasih margin bottom aja supaya dia agak ke atas. Terus untuk recess mode-nya tetap konten supaya nggak ada yang tercrop, dan flex-nya di sini 0,4. Kenapa saya kasih flex bukan height? Nah, di sini sebenarnya bisa pakai height juga. Hasilnya height seperti tadi 80 pixel ya, sama aja. Kalau saya kasih misalnya 120 pixel, kayaknya udah agak mendingan ya kayak gini. Kenapa saya pakai flex? Karena dia nanti ukurannya bakal dinamis ya. Kalau aplikasinya dibuka di tablet misalnya, height 120 itu tidak mengkonten gambar Ka'bahnya. Jadi kita pakai flex saja supaya dia dinamis sesuai dengan ukuran dari device. Jadi flex misalnya tadi 0,4 ya, itu masih kecil, mungkin 0,6. Nah, kayak gini, tambahin lagi 0,7. Nah, mungkin kayak gini. Nah, jadi ini udah berotasi sesuai dengan sudut kiblatnya. Ya, ini kayaknya udah benar ya, jadi arah ke barat. Kalau kita lihat konsol lognya tadi itu adalah minus 67, jadi dari utara dia minus 67 itu di sini. Nah, udah sih kayak gitu aja. Jadi sekarang arah kiblatnya juga udah dinamis, kompasnya juga udah berjalan dengan baik, dan selesai dah aplikasi kompas kita dengan tambahan arah ke kiblat. Terima kasih.